Salam gila bola. Argentina akan menghadapi Kroasia di babak semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar. Kroasia lebih dulu lolos ke semifinal setelah secara mengejutkan berhasil membuat Neymar dan skuad Brasil menangis di babak perempat final. Sementara itu Lionel Messi dan skuad Argentina mereka berhasil lolos usai mengalahkan Belanda. Laga ini akan menjadi pertarungan dua LM10 dan juga dua kiper terbaik di pentas Piala Dunia 2022. Namun ada yang sedikit mengganjal, terutama terkait sanksi FIFA terhadap skuad Argentina jelang melawan Kroasia di babak semifinal. Sebelum kita melihat peluang kedua tim di babak semifinal dan juga sanksi FIFA terhadap skuad Albiceleste, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Lionel Messi versus Luka Modric. Dua pemain penting yang akan menjadi sorotan di laga antara Argentina versus Kroasia adalah Lionel Messi dan Luka Modric. Kedua pemain tersebut sama-sama menjadi kapten sekaligus tulang punggung bagi timnya di posisinya masing-masing. Keduanya merupakan motor keberhasilan kedua tim hingga menembus babak semifinal ini. Dan secara kebetulan, kedua pemain memiliki inisial nama dan nomor punggung yang sama, yaitu LM10. Keduanya juga merupakan pemenang trofi Ballon d'Or. Bedanya Messi punya 7, sementara Modric baru 1, yaitu saat ia memenangkannya di tahun 2018 sekaligus mengakhiri dominasi Messi dan Ronaldo untuk pemenang penghargaan pemain terbaik ini. Dari sisi teknis, Messi adalah seorang penyerang dan di Piala Dunia 2022 hingga babak perempat final, jumlah gol Messi hanya kalah dari Kylian Mbappe. Namun angka harapan golnya atau XG masih yang tertinggi. Selain rajin mencetak gol, La Pulga juga rajin menciptakan peluang bagi Argentina. Tercatat sudah 16 peluang yang ia ciptakan sejauh ini. Mungkin hanya satu kekurangan Messi, yaitu kemampuannya untuk membantu lini pertahanan tim. Ini bisa dimaklumi karena ia mendapat tugas untuk menggebrak pertahanan lawan dan mencetak gol dan menciptakan peluang. Sementara itu Luka Modric, bintang andalan Kroasia ini adalah seorang gelandang, seorang jenderal bagi timnya. Modric merupakan playmaker kawakan baik di level klub maupun bagi tim nasional negaranya. Modric juga kerap mencetak gol, apalagi gawang Argentina juga sudah pernah ia taklukkan, tepatnya saat Piala Dunia 2018 di Rusia. Kala itu Kroasia berhasil menaklukkan Lionel Messi dan kawan-kawan dengan skor telak 3 gol tanpa balas di fase grup. Akan menarik untuk menyaksikan persaingan kedua pemain di babak semifinal nanti. Strategi Kroasia redam Messi. Pelatih timnas Kroasia, Zlatko Dalic, mengatakan bahwa para pemainnya akan tetap menjadikan Lionel Messi sebagai pemain terpenting Argentina. Setidaknya mereka akan berusaha meminimalkan kesempatan Messi untuk menyentuh bola. Tapi Dalic tak akan menerapkan strategi man-to-man marking terhadap Messi. Ia lebih memilih strategi bertahan seperti saat mereka mengalahkan Brasil. Strategi ini diambil oleh Dalic berdasarkan pengalaman mereka yang pernah bermain melawan Messi di 2018. Lionel Messi bukanlah momok menakutkan lagi bagi skuad Kroasia. Mereka sudah tahu pergerakan La Pulga, dan disiplin pemain Kroasia akan menjadi kunci kemenangan. Pertarungan dua kiper jagoan penalti. Melihat kiprah kedua negara di Piala Dunia 2022, bisa dibilang kiper Argentina Emiliano Martinez dan kiper Kroasia Dominik Livakovic telah teruji dalam urusan adu penalti. Terbukti kedua kiper itu memainkan peran vital dalam kemenangan Argentina atas Belanda dan Kroasia atas Brasil di perempat final. Dalam kedua adu penalti itu, Martinez dan Livakovic sama-sama menghentikan penendang penalti lawan mereka. Martinez menghentikan penalti Virgil van Dijk dan Steven Berghuis yang membantu Argentina menang 4-3 atas Belanda. Sementara Livakovic menghentikan penalti Rodrigo yang membantu Kroasia menang 4-2 atas Brasil. Ancaman sanksi FIFA untuk timnas Argentina. Yang kini menjadi kekhawatiran bagi skuad Argentina adalah sanksi FIFA jelang laga melawan Kroasia seperti berita yang beredar. Semua ini akibat dari protes para pemain Argentina saat laga melawan Belanda terhadap wasit asal Spanyol Antonio Mateo Lajos. Duel Argentina versus Belanda berlangsung panas. Wasit Antonio Mateo Lajos harus mengeluarkan 18 kartu kuning untuk kedua kubu. Ini merupakan rekor terbaru untuk pertandingan di Piala Dunia. Dalam pernyataan resmi FIFA, disebutkan bahwa Komite Disiplin FIFA telah memulai proses investigasi terhadap Asosiasi Sepak Bola Argentina karena potensi pelanggaran Pasal 12 yang merupakan pelanggaran pemain dan ofisial dan Pasal 16 tentang ketertiban dan keamanan di pertandingan selama pertandingan antara Belanda versus Argentina. Namun berita tentang sanksi FIFA ini tak perlu terlalu dikhawatirkan.
Sudah hal biasa bagi FIFA untuk melakukan investigasi setiap ada laga yang berakhir dengan banjir kartu kuning atau merah. Yang pasti, wasit Mateo Lahoz sudah pulang kampung sehari setelah laga tersebut. Hanya saja, Argentina sudah pasti akan kehilangan 2 pemainnya karena 2 kartu kuning yang mereka terima sebelum dan saat laga perempat final. 2 kartu kuning sudah memenuhi kuota untuk menerima sanksi 1 pertandingan. Montiel dan Acuna takkan tersedia di laga kontra Kroasia. Jadi bukan karena terkena sanksi FIFA, tapi karena akumulasi kartu kuning. Sementara pemain yang belum mencatatkan kartu kuning sebelum laga perempat final, kartu kuning di laga perempat final akan dihapuskan di semifinal. Semifinal Piala Dunia 2022 antara Argentina versus Kroasia akan digelar di Lusail Stadium pada hari Rabu 14 Desember 2022 pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat.